Shalom Bapak Ibu Saudara. Perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Kejadian 3:13 sampai ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini bertema Mesias, keturunan perempuan. Bapak Ibu Saudara, setiap kita, setiap manusia, atau setiap orang yang ada di dunia ini tidak bisa dengan pasti menjamin kehidupannya sendiri di masa depan. Sehingga pengharapan adalah hal yang penting di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita merasa pengharapan kita sudah tidak ada, maka cenderung kita akan merasa sulit untuk menjalani kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu setiap orang pasti berharap, baik secara sadar atau tidak sadar, untuk bagaimana bisa memiliki kehidupan di waktu-waktu yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan kita pada hari ini, di sini menggambarkan bagaimana pengharapan itu hilang bagi umat manusia. Akibat apa, Bapak Ibu Saudara? Akibat dosa. Dosa yang menjadi pemutus hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sehingga yang terjadi adalah manusia tidak lagi dapat tinggal dan terusir dari Taman Eden. Dan sehingga mereka akan mengalami yang namanya kematian. Dan juga Bapak Ibu Saudara, yang lebih mengerikan, akan timbul perselisihan di dalam hubungan sesama manusia. Di situ dikatakan bahwa Hawa dengan suaminya akan muncul perselisihan, serta mendatangkan penderitaan. Yang pertama, kesakitan karena melahirkan. Kedua, sebagai suami, kesulitan untuk mendapatkan makanan. Kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara bahwa dosa ini itu sungguh-sungguh merusak hubungan antara manusia dengan alam, sehingga tanah menjadi terkutuk, menghasilkan duri dan semak. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, begitu sulit menjadi manusia yang tidak berpengharapan. Yang ada ketika saat itu kita bisa melihat hanyalah kutukan dan kematian yang akan diterima. Meski demikian Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa di tengah penghakiman oleh akibat dosa yang dilakukan oleh manusia, ternyata Tuhan masih bermurah hati. Tuhan memberikan pengharapan akan penebusan. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15, kita bisa melihat di situ ayat itu
dikatakan sebagai Injil pertama. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, ayat ini itu menubuatkan bagaimana ada permusuhan antara keturunan perempuan dan keturunan ular yang berpuncak kepada kemenangan akhir atas kejahatan. Di situ dikatakan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, kemenangan yang dimaksud di sini itu adalah kemenangan yang diraih melalui keturunan perempuan. Yang menunjukkan kepada siapa Bapak Ibu Saudara? Yaitu Yesus Kristus. Meskipun iblis akan melukai tumitnya melalui penderitaan, melalui kematian di atas kayu salib. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Kristus akan menghancurkan kuasa dosa dan maut. Bapak Ibu Saudara, meskipun dosa sudah masuk ke dalam dunia, Allah telah menyiapkan rencana pemulihan. Kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, ini adalah pengingat bahwa dalam setiap kesulitan atau kejatuhan, Allah itu tetap memberikan pengharapan kepada setiap manusia. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang percaya, kita memiliki pengharapan akan kemenangan di dalam Kristus. Kita bisa melihat bahwa janji ini sungguh menguatkan setiap kita, supaya setiap kita bisa hidup di dalam pengharapan. Kita dapat beriman kepada Tuhan, kita dapat mengetahui bahwa dalam segala kesulitan Allah tidak meninggalkan kita, tetapi Allah telah menyediakan kemenangan bagi kita. Demikian Bapak Ibu Saudara perenungan firman Tuhan kita. Mari bersama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah bersama kami renungkan pada hari ini. Biarlah setiap kami dapat mengingat bahwa setiap kami memiliki juru selamat yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Kami tidak lagi menjadi orang-orang yang akan dibinasakan oleh akibat dosa. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau rela datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menderita, untuk mati di kayu salib. Biarlah Engkau yang senantiasa mengingatkan kepada setiap kami ya Tuhan. Biarlah setiap kami dapat menjadi orang-orang yang hidup di dalam pengharapan kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.